Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para pejuang tes P3K tahun 2021? Pada video ini saya akan membuat prediksi soal dan pembahasan P3K tahun 2021 untuk kompetensi teknis khususnya tentang pedagogik. Nah, video ini merupakan video bagian 1. Di video-video saya yang selanjutnya, saya akan mengupdate pembahasan soal-soal yang terkait dengan P3K. Oleh karena itu, pastikan teman-teman subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan pembahasan soal dari saya berikutnya. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah. Nah, kita lihat jawabannya. Karena di sini tingkat kognitifnya mencipta, berarti menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, dan ini juga sesuai dengan pembelajarannya, yaitu produk karya begitu. Nah, pilihan jawabannya yang pertama adalah mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Kemudian B menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang C menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang D membedakan sifat tanaman pandan untuk tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Yang E membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi cukup jelas pilihan di antara pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban E, karena di sini dia membuat produk karya seni rupa. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya sebagaimana berikut. Jadi untuk tingkatan kognitif sesuai dengan taksonomi Bloom, C1 mengingat, contoh kata kerja operasionalnya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kemudian C2 memahami, contoh kata kerjanya adalah membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3 menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Kemudian C4 menganalisis, kata kerjanya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Mengevaluasi, kata kerja operasionalnya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Kemudian C6 mencipta, kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat. Menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang berikutnya, nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Di sini kita akan melihat bagaimana cara kita menyusun tujuan pembelajaran. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajaran, maka yang harus kita tuliskan adalah A, B, C, D. Jadi dapat disingkat dengan A, B, C, D. A itu adalah audiens, adalah peserta didik yang akan diajar. B itu behavior, adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran tersebut. C, condition, adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D, degree,
adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, kita akan melihat manakah pilihan jawaban yang memenuhi unsur A, B, C, D. Nah, misalnya kita melihat untuk yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Nah, ini merupakan unsur dari C ya, atau conditionnya. Siswa ini condition A. Audiensnya dapat menjelaskan itu B, behavior. Kemudian degree. Nah, degree-nya ini tidak ada. Jadi pilihan jawaban A itu kurang tepat. Kemudian kita melihat jawaban B. Jawaban B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Jadi ini merupakan komponen dari C, conditionnya. Siswa itu adalah A, audien, kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras itu adalah B, behavior. Kemudian secara benar. Nah, secara benarnya ini adalah degree. Jadi ini sudah cukup lengkap ya, A, B, C, D. Sehingga pilihan jawabannya yang tepat adalah B. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Jadi strategi pembelajaran deduktif itu menjelaskan dari umum ke khusus. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya fakta, prosedur, keterampilan, konsep, atau prinsip. Nah, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Untuk jenis materi fakta, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Jadi fakta ini benar-benar hanya mengingat begitu ya. Siswa tidak memodifikasi. Jadi hanya menyebutkan nama, kapan, di mana peristiwa terjadi dan sebagainya. Kalau konsep ini apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Jadi di sini lebih kepada pemahaman. Siswa membahasakan kembali, tidak hanya mengingat saja. Begitu. Jadi siswa dapat mengolah kalimat kata untuk mengemukakan definisinya secara tepat begitu. Kemudian prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Jadi prosedur ini menyebutkan langkah-langkah, ada suatu langkah-langkah yang sistematis begitu. Kemudian prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Nah, dalam prinsip berarti harus ada beberapa konsep dan siswa dapat menjelaskan keterkaitan dari konsep-konsep tersebut. Kemudian keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Kemudian aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Jadi ada gerak motorik. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka pilihan jawaban yang tepat adalah konsep, begitu. Karena di sini diminta pada tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan, kemudian mengelompokkan, membedakan. Nah, ini sesuai dengan indikator pada materi konsep. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah, di sini kita lihat kata kuncinya adalah
dihubungkan dengan situasi kehidupan mereka. Kemudian mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, maka secara jelas kita dapat melihat bahwa pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah kontekstual, di mana kontekstual ini berarti sesuai konteks yang menghubungkan dengan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya kita lihat bahwa kooperatif itu adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ini adalah kata kunci dari pembelajaran kooperatif, yaitu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian problem solving merupakan proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, otentik yang merangsang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi ada suatu pemecahan masalah. Kemudian inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Nah, inquiry ini kata kuncinya adalah melakukan observasi atau eksperimen. Nah, perbedaannya apa antara inquiry dengan problem solving? Kalau problem solving itu kita diberikan suatu masalah-masalah real dalam dunia nyata. Kemudian siswa itu dirangsang untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tetapi kalau inquiry ini adalah melakukan eksperimen atau observasi untuk mencari jawaban dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Perbedaan antara inquiry dan discovery learning adalah bahwa kalau di dalam inquiry ini hasil yang kita inginkan itu mungkin belum ada. Jadi tergantung kepada hasil observasi atau eksperimen itu. Kemudian nanti siswa diminta untuk memberikan kesimpulan. Tetapi kalau dalam discovery learning, itu konsepnya itu sudah ada, sudah baku, kemudian siswa dirangsang untuk mendapatkan atau menyimpulkan konsep tersebut. Jadi discovery learning ini kita mengarahkan siswa untuk menemukan konsep yang ada. Beda dengan ini observasi atau eksperimen yang mungkin hasilnya itu bisa bermacam-macam begitu ya, tergantung kepada observasi atau eksperimennya nanti. Kemudian kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Jadi jawaban nomor 4 adalah E. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, ini kita garis bawahi. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah evaluasi formatif, evaluasi sumatif, selektif, diagnosis, penempatan. Kita lihat jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Ini sesuai dengan namanya, diagnostik. Kemudian evaluasi selektif itu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih. Selektif sesuai dengan namanya, yaitu untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sementara evaluasi sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sehingga cukup jelas bahwa jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 6.
Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi? Nah, ini poin pentingnya di sini, kata kuncinya, memilih materi pelajaran. Jawaban A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang B, menganalisis potensi peserta didik relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jadi kalau kita melihat di sini antara pilihan jawaban A, B, C, D, dan E yang benar-benar sesuai atau menjelaskan tentang materinya, karakteristik dari materinya, itu adalah jawaban A. Menganalisis aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Sedangkan B, C, D, E itu kan berkaitan dengan peserta didiknya, ya. Jadi jawaban B, C, dan E itu adalah bukan langkah untuk memilih materi pelajaran, tetapi prinsip-prinsip yang digunakan oleh guru untuk memilih materi pelajaran. Jadi lebih kepada prinsipnya. Untuk memilihnya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar. Yang B, identitas mata pelajaran standar kompetensi. Nah, di sini ada pilihan standar kompetensi. Standar kompetensi itu digunakan pada kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Nah, di dalam kurikulum K13 istilah standar kompetensi ini sudah tidak digunakan dan diganti dengan kompetensi inti. Gitu. Jadi jawaban B pasti salah. Kemudian C, standar kompetensi. Nah, ini juga begitu. Ini jawaban B dan C kita eliminasi. Yang D, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan tes hasil belajar. Yang E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, kita lihat dulu. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan pendidikan dasar dan menengah, RPP itu mencakup atau minimal mencakup sekurang-kurangnya seperti ini. Yang pertama, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Ini saya sarankan teman-teman untuk langsung mengunduh Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi teman-teman untuk lebih detailnya lagi bisa membaca Permendikbud ini sehingga teman-teman akan memahaminya secara lebih global begitu. Nah, kita lihat di sini ternyata kompetensi inti tidak ada. Jadi ini kita eliminasi. Jadi ini sudah salah, ini juga salah. Kemudian yang D, identitas mata pelajaran ada, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan tes hasil belajar. Nah, ini tidak ada ya. Ini yang tepat adalah penilaian hasil belajar. Yang E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi, media, sumber, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E.
Selanjutnya, soal nomor 8. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019 ini, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Jadi, belajar kinestetik itu yang berkaitan dengan gerak, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tentu saja tugas-tugas ini adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan gerak, motorik, begitu. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah kooperatif. Nah, kooperatif itu diskusi di dalam kelompok-kelompok kecil. Ini sepertinya tidak cocok dengan preferensi belajar kinestetik. Jadi jawaban A salah. Kemudian project based learning. Nah, project based learning ini itu yang paling cocok karena di dalam problem project based learning ini siswa akan diberikan tugas dan kemudian nanti ada penilaian terhadap proyeknya atau penilaian produknya. Jadi problem based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek yang melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 9. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis. Cukup jelas ya, ini kecerdasan yang berkaitan dengan alam. Nah, di sini menginjak rumput. Jadi sensitivitas siswa terhadap alam. Siswa dengan kecerdasan naturalis itu lebih suka belajar di luar dan melihat alam secara terbuka gitu. Kemudian yang B kinestetis itu berkaitan dengan gerak, terutama gerak-gerak motorik. Kemudian visual spasial itu adalah kecerdasan keruangan. Jadi siswa dengan kecerdasan ini lebih cenderung untuk pandai menggambar atau mengingat denah dan lain sebagainya. Verbal linguistik ini berkaitan dengan bahasa. Jadi siswa dengan kecerdasan ini mampu berdebat, mampu berpidato dan memberikan argumen-argumen secara lancar. Kemudian logis matematis ini berkaitan dengan logika matematika, penalaran begitu secara sistematis dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 10, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru adalah, nah di sini agak menipu ya, karena ada istilah diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya begitu. Ini kan juga lebih condong kepada penilaian antar teman begitu. Tapi di dalam pilihan jawaban A, B, C, D, E tidak ada penilaian antar teman. Penilaian antar teman biasanya digunakan untuk menilai sikap teman-temannya, apakah dia belajar dengan baik, begitu, bagaimana sikapnya terhadap teman yang lain, kemudian sikapnya terhadap guru dan seperti itu. Tetapi di sini guru itu adalah ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Nah, ini lebih cenderung digunakan penilaian kinerja. Jadi performa siswa di dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Dan itu juga dibuktikan dengan guru membuat daftar checklist. Daftar checklist ini biasanya digunakan untuk menilai kinerja atau dalam hal ini penilaian kinerja. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan ini. Saya akan membahas bagian 2 pada video saya yang lain.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.